Selamat hari Minggu, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, serta para pemirsa dan pendengar siaran ibadah minggu ini. Dalam sebuah bait syair lagu Flora Kirtland menuliskan, jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat. Namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Kita yakin dan percaya di tengah pekatnya jalan hidup yang kita tapaki, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan menuntun langkah hidup kita dengan kasih-Nya. Laporan perkembangan kegiatan Gerakan Kasih Karangsaru dapat disaksikan di akhir tayangan ibadah. Bagi yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi kontak person yang ada di dalam tayangan tersebut. Marilah kita memuji Tuhan, Sang Surya hidup kita, yang menyinari jalan hidup kita dengan kasih-Nya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dalam kebaktian live streaming. Dan hanya karena anugerah Allah saja kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang. Firman Tuhan pada hari ini bertema jangan bimbang. Dari surat Yakobus 1 ayat yang ke-6. Mari kita bersama-sama
mengucap syukur kepada Tuhan, juga mohon kemurahan dan belas kasihan Tuhan, pengampunan untuk setiap kesalahan yang sudah kita perbuat. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan Bapa, dan kami adalah anak-anak-Mu. Hidup kami dipelihara setiap hari, bahkan pada masa-masa sulit seperti saat ini. Engkau tetap Bapa yang setia kepada anak-anaknya. Tidak pernah kami ditinggalkannya, tidak pernah kami menjadi yatim piatu di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan terus memimpin, menuntun, menyertai, memberi dan memberi apa yang kami perlu, apa yang kami butuh. Dan kami boleh berkata seperti Daud, kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kami seumur hidup kami. Tuhan, dengan hati yang terbuka kami mohon pengampunan untuk setiap kesalahan dan dosa yang sudah kami perbuat. Kami mohon pengampunan karena banyak kali kami khawatir, cemas, meragukan kasih sayang Bapa kepada kami. Kami kurang beriman, kami kurang percaya. Oleh sebab itu, tambahkanlah iman kami, tambahkanlah percaya kami kepadamu. Tolong kepada kami, untuk kami terus ya Tuhan mempercayakan diri kepada Tuhan, mau taat kepada hukum, perintah dan ketetapan-ketetapan-Mu. Jikalau kami sungguh mau bertobat, Tuhan berkenan mengampuni kami. Sejauh timur daripada barat, Tuhan melupakan segala kesalahan kami. Dan Tuhan memberi kepada kami roh yang teguh. Kami terus dimampukan untuk hidup berkenan di hati Tuhan. Dengarkanlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya Bapa, Engkau mengenalku, segala dustaku Engkau tahu. Saat kerja, saat istirahatku, Engkau tahu segala perbuatanku. Engkau mengenal pikiranku, Kau tahu segala kehendakku. Kau lindungi aku dengan kuasa-Mu di dalam setiap langkah hidupku. Sebelum lidahku berujar, Kau tahu yang akan terucap. Sungguh ajaib segala perbuatanmu, Kaulah Allah atas masa depanku. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan,
bagi kita yang telah mengaku di hadapan Tuhan dan bersedia bertobat. Tuhan memberikan anugerah pengampunannya, seperti yang tertulis di dalam kitab Mika pasal ke-7 ayat ke-18 dan 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, Damai Tuhan beserta kita. sekarang dan selamanya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di topan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Aku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku. Sebab Engkau tetap dekat, tanganku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan sabdanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh duduk di sekitar firman Tuhan. Kami butuh Tuhan, butuh firman-Mu. Terangilah hati kami, pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti sabda Allah.
Mampukan kami menjadi pelaku firman, dan kami boleh disebut orang yang bijaksana, mendirikan rumah di atas karang apabila banjir itu datang. Banjir kesulitan, kesusahan, penderitaan, rumah itu tetap berdiri kokoh. Biar iman kami berakar mendalam di dalam kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Pembacaan Sabda Tuhan dari surat Yakobus pasal yang pertama, ayat kedua sampai dengan ke-8. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melaksanakan firman Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, surat Yakobus ditulis oleh Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Dan surat ini ditujukan kepada ke-12 suku di perantauan, yaitu jemaat Kristen yang tersebar di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. Mereka sedang menghadapi masalah yang serius. Apa masalah yang serius itu, saudara sekalian? Mereka tidak dewasa di dalam Kristus. Mereka tidak matang rohaninya. Dan itu sangat nampak misalkan di dalam pasal yang pertama surat Yakobus ini, orang-orang Kristen pada waktu itu tidak sabar dalam menghadapi pencobaan. Pasal yang kedua, mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Pasal yang ketiga, mereka kurang bisa mengendalikan lidah. Pasal yang keempat, mereka bertengkar, saudara. Dan pasal yang kelima, surat Yakobus, mereka serakah. Supaya menjadi orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang matang rohaninya, maka hidup ini harus diproses, dilatih lewat ujian atau pencobaan. Dan ketika seseorang itu sedang diproses atau dilatih, jangan putus asa.
dan minta mati. Jangan malu-maluin Tuhan, tetapi mintalah hikmat. Hikmat Allah. Di dalam Amsal pasal kedua ayat ke-6 dan ke-7 dikatakan apa hikmat Allah? Yaitu pengetahuan dan kepandaian kepada Tuhan. Saudara sekalian, dan bukan hanya minta hikmat Allah, tetapi mintalah dalam iman. Dan jangan sekali-kali bimbang. Jangan bimbang. Mari saya mohon saudara membuka Alkitab kita dan saya akan bacakan dalam terjemahan yang sedikit agak berbeda. Kita melihat bahasa aslinya, saudara sekalian. Mengatakan begini, saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu berhadapan ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata pencobaan, saudara sekalian, di situ memakai kata perasmus, yaitu ujian. Apabila kamu berhadapan ke dalam berbagai-bagai ujian, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan hupomone. Apa hupomone? Kegigihan dan keuletan. Saudara sekalian, kita menjadi orang Kristen yang gigih, yang ulet, tidak gampang patah, tidak gampang putus asa. Dan biarlah kegigihan dan keuletan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Apa sempurna? Di dalam perjanjian lama kalau orang mempersembahkan korban, korban itu tidak boleh bercacat. Sehingga layak di hadapan Allah. Sempurna artinya tidak bercacat dan kita boleh layak di hadapan Allah. Sempurna itu berarti dewasa. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Apa yang dimaksud utuh? Contohnya tuh seperti ini Bapak Ibu. Di dalam kitab perjanjian lama ada seorang tokoh yang bernama Imam Eli. Imam Eli itu orangnya baik. Tetapi dia bukan bapak yang baik. Karena dia telah mendidik salah kepada Hofni dan Pinahas. Itu berarti Imam Eli tidak utuh. Aturannya dia menjadi seorang pribadi yang baik. Tapi juga bapak yang baik. Barulah utuh. Kemudian tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, pengetahuan dan kepandaian dari Allah, minta kepada Tuhan. Dan ketika kita minta, hendaknya ia memintanya dalam iman. Memintanya dalam intim. Iman itu intim. Nah, itu saudara sekalian. Ya, jangan bimbang. Saudara sekalian, jangan ragu-ragu. Jangan was-was. Jangan merasa tidak pasti. Jangan
khawatir. Jangan cemas. Jangan kurang percaya. Tetapi percayalah kepada Tuhan Yesus. Berimanlah kepada Tuhan Yesus. Dan percayakanlah dirimu kepada Tuhan Yesus. Karena Dia baik. Dia setia. Setia kepada kita. Setia kepada janjinya. Dia tidak pernah sewenang-wenang. Saudara sekalian, Dia akan terus memproses dan melatih hidup anak-anaknya. Dia akan mengaturnya dengan baik. Dan kita harus ikut pengaturannya itu. Bapak Ibu saudara sekalian, yang dikasih oleh Tuhan, perikop Yakobus 1 ayat 2-8 ini sangat membantu saya ketika saya mengalami kesulitan di dalam hidup ini. Tanggal 15 Mei 2020, saya dikabari oleh ipar saya, istri dari adik laki-laki saya. Ipar saya memberitahu seperti ini, saudara sekalian, Angki itu adik saya, opnam di rumah sakit. Mereka tinggal di Denpasar, Bali, saudara sekalian. Karena ada pendarahan di otak dan harus dioperasi. Dokter tidak berani ambil tindakan untuk operasi karena tekanan darahnya dan gula darahnya sangat tinggi. Sementara itu keadaannya semakin lemah. Dan ipar saya hanya berkata, tolong bantu di dalam doa. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita menghadapi ujian, jangan kita lari, jangan kita pergi, jangan berkata, aku ikut ujian susulan saja. Kerjakanlah ujian itu, mintalah hikmat dari Tuhan. Dan memintanya dengan iman. Dan jangan bimbang. Bapak Ibu, saya dipandu oleh firman Tuhan ini. Saya harus mengerjakan ujian ini dengan baik, mohon hikmat daripada Tuhan dan memintanya dalam iman. Dan saya lakukan, saudara sekalian, dan saya mengajak ipar saya juga, iman itu intim. Kata pendeta Andar Ismail. Saudara sekalian, iman itu intim. Itu berarti kita harus membangun relasi yang akrab,
yang erat, yang mesra dengan Tuhan. Ketika kesulitan datang, banyak orang mencari solusi. Yang dipikirkan adalah solusi. Dan dia berdoa, Tuhan bukakanlah bagiku jalan. Tolong selesaikanlah masalahku. Jangan aku tinggal di dalam masalah ini. Bantulah aku. Bapak Ibu, ketika kesulitan datang, yang Tuhan mau nomor satu bukan solusi, tetapi relasi layaknya orang tua dengan anak. Orang tua yang mencintai anak-anak dan anak-anak mencintai bapaknya. Relasi dan membangun suatu komunikasi. Seringkali orang yang mengalami kesulitan berdoa, terus berdoa. Memberitahukan kesusahannya kepada Tuhan, minta jalan keluar. Itu baik. Tetapi saudara sekalian, yang Tuhan mau, jangan kita bicara terus. Jangan kita minta-minta terus. Seperti orang memasukkan baju ke dalam tas. Terus baju itu dimasukkan ke dalam tas. Tas itu hampir penuh. Tetapi terus dimasukin baju. Terus dimasukin baju. Kita diam, saudara. Tenang. Teduh. Diam. Jangan banyak bicara. Jangan banyak minta-minta. Tapi coba kita tenang. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan ketika kita tenang, Roh Kudus akan mengingatkan segala firman yang telah kita dengar itu kepada kita. Kita akan diingatkan firman Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan perintah, ketika Dia memberitahukan dosa-dosa kita, kita harus akui itu dan bertobat. Saudara, ketika Tuhan memberikan perintah, kita harus ikut perintahnya. Jangan bicara terus, jangan banyak protes, tetapi dengarkanlah apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Dan itu dibutuhkan hati, telinga rohani yang peka. Saat Dia berkata-kata kepada kita, dan Tuhan pun berdoa untuk kita, untuk saya. Kita diingatkan bahwa Dia adalah juru syafaat kita. Dia berdoa untuk saya. Dia berdoa bersama-sama dengan saya. Bukan pendeta yang berdoa untuk kita. Bukan pendeta yang berdoa bersama-sama dengan kita. Tetapi Tuhan, Juru Selamat itu berdoa bersama-sama dengan kita. Dan Dia berdoa di dalam kita. Seperti Tuhan berkata, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Itu yang diperlukan, saudara kalian. Masa-masa sulit, khususnya pada zaman sekarang ini tanpa terasa, hampir 3 bulan.
gereja, kita tidak ibadah secara tatap muka, saudara sekalian. Dan saya percaya melalui pandemi COVID-19 ini, Tuhan mau melatih anak-anaknya. Dia mau supaya kita punya bahu iman yang kuat. Kalau saudara boleh memilih, diberi kesempatan memilih, saudara mau memilih punya bahu iman yang kuat sehingga dimampukan untuk memikul salib kita sendiri setiap hari, atau saudara mau semuanya lancar, semuanya gampang. Saudara mau seperti itu atau mau pundak iman yang kuat? Dan untuk yang kuat dibutuhkan satu ujian. Bapak Ibu, bagi Tuhan, kata pendeta Calvin, bagi Tuhan bukan solution oriented, tetapi relation oriented. Bagi Tuhan kita, nomor satu yang penting, merelasi dengan beliau. Sekali lagi, ketika kita berelasi, jangan ngomong terus. Jangan minta-minta terus. Jangan kita gembor terus. Jangan. Belajarlah untuk diam. Mengerti apa maunya Tuhan. Lakukan. Lakukan. Dia bersama kita, saudara. Dan dia berdoa. Dia berdoa untuk kita, bersama-sama dengan kita, di dalam kita. Saya sangat senang dengan satu pujian lagu yang pertama tadi, Tuhan Engkau surya hidupku. Tapi bagi saya harus ditambah satu, Tuhan Engkaulah visi hidupku. Engkaulah sasaran hidupku. Engkaulah tujuan hidupku. Engkaulah yang ada di dalam pemikiran dan hatiku. Engkau bukan masalah. Itu yang penting, saudara sekalian, di dalam hidup ini. Ingatlah, masa-masa yang mendatang akan lebih banyak kesulitan-kesulitan yang akan kita alami. Tetapi percayalah, kalau relasi kita dengan Tuhan benar dan baik, kita akan mengalami janji Allah di dalam kehidupan kita. Dan janjinya itu ya dan amin. Janjinya itu real, nyata, bisa kita alami dalam hidup ini. Saudara sekalian, saya mendapat WA, WhatsApp dari grup Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang yang menceritakan seperti ini, saudara sekalian. Seorang anak Tuhan yang adalah petani. Petani sayur, dia menanam bayam, sawi sendok, sawi putih, kangkung, dan sebagainya, saudara sekalian. Dan petani sayur ini tinggal di Cipanas. Dia punya lahan yang cukup luas dan dia berharap seminggu sebelum Lebaran sudah panen. Tetapi apa yang terjadi, saudara sekalian, memang negeri ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Tapi dia tetap bekerja mengerjakan kebunnya itu, sawahnya itu, saudara ladangnya itu, dan
tepat seminggu kurang sebelum Lebaran, dia akan memanen itu. Tetapi terdengarlah berita ada PSBB. Padahal dia adalah pemasok, supplier sayuran ke pasar induk di Jakarta. Saudara, tengkulak-tengkulak datang kepadanya dan juga kepada petani sayur yang lain. Dan dia datang kepada Pak Ade ini. Pak, aku mau beli sayurmu semua yang sudah siap panen. Aku akan beli ini semua seharga 1,5 juta rupiah. Bapak toh enggak bisa jual karena ini ada PSBB. Saudara, tapi petani ini berkata seperti ini, saya tak rembuk dulu dengan orang yang ada di rumah. Dan dia juga rembuk dengan istrinya, saudara kalian. Dan petani ini berkata, modalku saja 3,5 juta untuk beli bibit dan juga pupuk. Kalau aku lepas 1,5 juta, aku bukan hanya rugi uang, tetapi rugi tenaga dan juga rugi waktu. Dalam situasi kondisi seperti itu dia bingung, saudara. Sangat bingung, khawatir dan cemas. Apa yang harus dilakukannya? Dan apa yang dilakukan oleh petani sayur ini? Saudara, dia pergi ke kebun. Di mana sayur-sayur ini sudah siap untuk dipanen. Dan dia berdoa, saudara sekalian. Memang orang ini punya relasi yang baik dengan Allah. Dan doanya itu berkata begini. Ya Tuhan, berikanlah hamba-Mu petunjuk. Petunjuk-Mu agar kami tidak salah langkah. Berikanlah kepada kami kekuatan dan ketenangan untuk menghadapi ini semua. Hamba percaya tidak ada yang sia-sia di atas segala ciptaan-Mu ini. Itulah doa petani sambil dia memandang sayuran yang siap untuk dipanen. Air matanya berlinang dan dia menangis, saudara sekalian. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Tuhan baik, mengasihinya, setia kepadanya, dan tidak akan pernah meninggalkannya. Dan dia berkata begini, aku mau jual sayuran ini kepada Tuhan. Biar Tuhan yang membeli. Setelah itu, dia teringat, saudara sekalian, bahwa ada banyak orang yang tidak bisa makan karena memang mengalami kesulitan. Tidak ada uang. Dan hari itu juga, setelah dia berdoa dekat dengan ladangnya itu, dia mengerahkan tenaga, saudara sekalian, untuk memanen semua sayurannya. Setelah dipanen semua, dia bawa ke pesantren, ke rumah orang-orang jompo, di mana 2 tempat itu dekat dengan rumahnya. Dan kedua tempat itu memberikan uang dan berkata, Pak Ade, ini berapa duitnya? Oh, saya hanya mengantar. Sudah dibayar. Jadi tidak usah bayar.
kepada saya. Saudara sekalian, kemudian dia pergi ke biara, dia pergi ke masjid, pergi ke panti-panti asuhan, dia pergi ke tempat para pemulung, dia pergi ke tempat tetangga-tetangganya, dan akhirnya dia pergi ke balai desa. Mulai dari siang itu sampai sore hari. Semua sayur mayurnya habis. Kakinya capek, pegel-pegel, tubuhnya pun juga sangat lelah. Tetapi hatinya berbahagia. Saudara sekalian, tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa khawatir. Dia berbahagia. Walaupun tidak 1 rupiah pun dia mendapat uang. Dari hasil jual, membagi sayur mayur itu. Keesokan harinya, dia membuka HP-nya dan ada tulisan di WhatsApp-nya, di WA-nya, seperti ini, saudara sekalian. Keesokan harinya tiba-tiba seorang menghubunginya via WA dengan nomor yang tidak ia kenal. Dan ada tulisan, Pak Ade, saya seorang teman, kita belum pernah jumpa, tetapi saya mendengarkan tentang Bapak dari Pak Kades, Kepala Desa, bahwa Bapak panen sayur, lalu dibagikan gratis ke warga. Kalau boleh Pak Ade, saya ingin menitipkan berkat. Mungkin tidak banyak, namun semoga bermanfaat untuk membeli benih pupuk agar Bapak bisa tetap bertani setelah ini. Apakah bisa saya minta nomor rekening Pak Ade? Dan Pak Ade pun memberikan rekeningnya, saudara sekalian, kepada Bapak X ini. Dan Bapak X ini mentransfer uang dengan nominal 10 juta rupiah. Pikir Pak Ade, aku punya modal untuk beli bibit dan pupuk 3,5 juta. Aku berharap menjelang Lebaran hasil panenku terjual 5 juta. Tetapi sekarang Tuhan yang membeli dan aku mendapat 10 juta. Solusi ada, saudara kalian, tetapi bagi Tuhan nomor 1, ketika kesulitan menimpa kita, bagi Tuhan nomor 1 bukan solusi, tapi relasi. Dia relation oriented dan bukan solution oriented. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar sehingga menjadi pinter, saudara sekalian. Dan kalau dia memberikan ujian sesuai dengan 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan-pencobaan biasa, tidak ada istimewa. Ia akan memberikan
sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang kita baru kelas 6 SD, tidak akan diberi ujian dengan materi kelas 9, tidak mungkin. Tetapi kalau kita sudah kelas 12, Tuhan tidak akan kasih materi ujian kelas 6, tidak mungkin. Kalau kita SD, ya ujiannya, materinya kelas 6. Kalau kita SMP, kita ini sedang sekolah di bangku sekolah Tuhan. Ya materinya SMP. Yang penting bagi kita, mari kita belajar saudara sekalian. Waktu kita mengalami pencobaan, kesulitan, penderitaan, terus terang, hati kita sedih. Kita susah. Kita mau cepat-cepat pergi saja dari kesulitan itu. Tetapi Tuhan bilang, nomor 1 bagiku bukan solusi, relasi. Layaknya anak dengan bapa, bapa dengan anak, bapa dengan anak, anak dengan bapa. Mari kita bangun relasi. Akhirnya saudara akan menjadi orang yang tekun, ulet. Orang yang gigih. Dan kalau itu dibuai, saudara akan menjadi orang yang sempurna, utuh, dan tidak akan kekurangan suatu apapun. Itulah goal yang Tuhan mau. Supaya kita dewasa, tidak bercacat di hadapan Allah, kita dipandang layak, kita utuh, dan kita tidak kekurangan suatu apapun. Hidup di dalam Tuhan tidak pernah ada barang instan, tidak ada. Tetapi di dalam Tuhan yang ada proses, dan kita terus diproses menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang tunggal itu. Saudara mau diproses? Mari kita mohon belas kasihan Tuhan supaya di masa pandemi COVID-19 ini kita peka apa yang menjadi maunya Tuhan, kita berbuat apa yang menjadi rencananya dalam hidup kita. Pengaturannya untuk diri kita sangat sempurna dan dia tidak pernah berbuat salah. Oleh sebab itu hendaknya kita punya hati yang taat. Sediakan waktu untuk berelasi dengan dia. Bukan saat-saat sulit, tetapi tidak ada kesulitan pun kita perlu membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tariklah hati kami mendekat kepadamu. Condongkanlah hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Biarlah kami dengan Tuhan ada hubungan yang akrab, erat, intim. Karena iman itu intim. Bantulah kami untuk kami peka terhadap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah sewenang-wenang terhadap kami, tetapi Engkau adalah Bapa yang punya hati. Ketika kami mengalami banyak kesulitan, Tuhan sudah berdoa untuk kami, bersama kami, di dalam kami. Dan kami percaya Engkau bukan sekedar berdoa, Engkau turun tangan untuk memberkati kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara sekalian, kita akan bersama-sama menaikkan doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, dengan sehati kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, secara khusus untuk Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Bapak Ma'ruf. Tolong mereka dalam mengemban tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tambahkan hikmat, bijaksana, kemampuan, kekuatan. Ya Tuhan, untuk setiap masalah persoalan kami percaya Tuhan juga mau menarik hati banyak orang hidup mendekat kepada Tuhan. Dan kami secara khusus untuk anak-anak-Mu yang saat ini mengalami pemutusan hubungan kerja, mereka yang punya perusahaan tetapi masih beroperasi hanya 10% saja, Tuhan mereka berkata, sudah tidak mampu lagi, tetapi bantu supaya mereka tidak memandang kesulitan-kesulitan yang dihadapi, tetapi belajar untuk memandang Tuhan, untuk berelasi dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan, nomor 1 adalah relasi. Dan bagi Tuhan sangat gampang untuk memberikan solusi. Kami berdoa ke depan, pemerintah sudah berencana untuk masuk pada tahap new normal. Tolong Tuhan supaya rakyat mau berdisiplin untuk protokol kesehatan. Mereka mengasihi, belajar mengasihi sesama, juga mengasihi diri sendiri. Mereka belajar untuk mentaati apa yang menjadi protokol kesehatan itu. Kami mempercayakan juga rencana gereja Tuhan akan kembali beribadah tatap muka jika Tuhan berkenan pada bulan Juli nanti. Tolonglah majelis jemaat dan juga saudara-saudara kami yang ambil bagian di dalam pekerjaan ini, bagaimana mengatur dengan baik, bantu sinode GKI untuk ikut menata semuanya dengan baik dan umat-Mu boleh kembali berkumpul seperti dahulu. Tuhan tolong Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sore hari ini bertugas. Tuhan juga berkati mereka, karuniakanlah kesehatan, apa yang dibutuhkan cukupkanlah. Dan biar kami tetap mengalami pemeliharaan Allah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan juga berkenan menolong mereka untuk terus juga memandang Tuhan.
Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan mereka. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gelap tiba, malam sudah datang, banyak hal tak dapat ku pandang. Ku tak takut karena Dia dekat, Tuhan di sampingku. Ku tak takut, Dia dekat, Tuhan selalu menjagamu. Khawatir lenyap, damai datang, dengan Yesus tak takut. Ku sendiri menatap tak pasti, menanti apa akan terjadi. Andalanku, kau sobat sejati, jalan bersamaku. Ku tak takut, Dia dekat, Tuhan selalu menjagaku. Khawatir lenyap, damai datang, dengan Yesus tak takut. Yesus Raja atas segalanya, siang malam Dia menjagaku. Ku serahkan jiwaku padanya, Dia halau khawatirku. Ku tak takut, Dia dekat, Tuhan selalu menjagaku. Khawatir lenyap, damai datang, dengan Yesus tak takut. Jangan takut menghadapi hari esok, karena Tuhan kita real. Dia mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya,
dalam Yesus Tuhan kita, melawan COVID-19 dengan